Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Perkenalkan, nama saya Anjar Putra Gumelar SPD dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 8 Provinsi Jawa Barat. Akan menjelaskan tentang modul 1.1 mengenai demonstrasi kontekstual, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ataupun pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Dalam memahami demonstrasi kontekstual ini, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Saya, Anjar Putra Gumelar, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, selalu dibimbing oleh fasilitator saya yaitu Bapak Adi S. Pangreksa dan dibimbing oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Pandi Supandi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan pendidikan, guru harus berpihak kepada murid. Guru harus bisa menuntun murid dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Guru juga harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Hal ini tentunya agar terwujudnya murid-murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan ataupun intelektual dan murid-murid memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingatkah semboyan yang digaungkan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di mana guru harus memberikan atau bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di mana guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, guru harus bisa memberi dorongan, motivasi dan arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami dan memaknai tiga semboyan tersebut, harapannya guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana guru memberikan kemerdekaan dalam belajar. Guru menuntun berpikir kreatif dan inovatif murid, dan juga guru memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, berikut penerapan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpusat ataupun berpihak kepada peserta didik, di mana saya menjawab demonstrasi kontekstual ini dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini, sebagian besar guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hanya menuntaskan ke potensi yang ada dalam kurikulum saja, tanpa begitu mempertimbangkan gaya belajar anak, karakteristik anak, kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan anak, gaya belajar anak, dan kesiapan anak. Utamanya, pembelajaran yang dilakukan tidak benar-benar bermakna dan tidak berpusat kepada peserta didik. Dengan situasi seperti ini, saya merasa tertantang untuk terus belajar, mengembangkan diri, khususnya utamanya sebagai guru, agar proses pembelajaran yang saya lakukan terhadap peserta didik saya sesuai dengan minat, gaya belajar, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Utamanya, pembelajaran yang dilakukan benar-benar bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Kegiatan dimulai di kelas dengan berdoa, presensi, menanyakan kondisi peserta didik, melakukan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan hasil dari asesmen diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya awali dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik.
untuk mengetahui pengalaman belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar peserta didik. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif berisi tentang pertanyaan pengetahuan, gerak dasar atau teknik dasar apa saja yang digunakan agar dapat bermainan bola basket dengan baik. Setelah dirasa cukup, saya menampilkan sebuah video pembelajaran terkait dengan materi yang akan dipelajari. Mereka juga diberikan kesempatan untuk bereksplorasi memanfaatkan handphone agar mereka lebih banyak mendapatkan referensi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Setelah dirasa cukup, saya membawa anak-anak menuju ke lapangan. Pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan pemanasan statis, lalu dinamis, dan pemanasan permainan yang sudah saya buat. Tujuannya agar motivasi belajar meningkat dan mereka senang dalam bergerak. Asesmen diagnosis non-kognitif, saya melakukan kegiatan praktik terkait dengan materi yang diajarkan, yaitu teknik mengoper dan menerima bola dalam permainan bola basket dengan menggunakan pola kucing-kucingan. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan mereka tidak merasa diuji kemampuannya, sehingga mereka benar-benar melakukan sesuai dengan kemampuannya. Dari kegiatan asesmen diagnostik ini, akhirnya saya memutuskan mengkelompokkan anak-anak menjadi 3 tingkatan, yaitu belum paham, paham sebagian, dan paham utuh. Di tim A ataupun kelompok belum paham, anak-anak mempraktekkan mengoper dan menangkap bola secara berpasangan. Di tim B ataupun kelompok paham sebagian, anak-anak mempraktekkan gerakan dribbling dilanjutkan dengan gerakan passing dan menangkap bola. Dan di tim C, kelompok paham utuh, anak-anak mempraktekkan permainan yang sesungguhnya tetapi dengan peraturan yang sudah dimodifikasi, yaitu bermain 3 lawan 3. Setelah peserta didik melakukan permainan di kelompoknya masing-masing, selanjutnya melakukan presentasi sederhana dan diskusi strategi dilaksanakan. Setelah peserta didik berdiskusi, dilanjutkan melaksanakan kembali permainan tersebut di kelompoknya masing-masing. Setelah dirasa selesai, pembelajaran diakhiri dengan pendinginan dan berdoa. Pembelajaran Pak Anjar sangat menyenangkan dan juga sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam berolahraga. Pelajaran bersama Pak Anjar sangat-sangat menyenangkan. Saya bisa memainkan permainan bola basket sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isda Sugara SPD MPD, Kepala SMAN 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. Guru yang profesional tentunya akan mewujudkan pendidikan yang bermutu, terutama apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk peningkatan kompetensi dalam hal menjawab tantangan mewujudkan pendidikan yang bermutu tersebut. Jadi, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini serasa menjawab kegelisahan yang selama ini saya alami, di mana guru melakukan pembelajaran hanya menuntaskan kompetensi yang ada dalam kurikulum saja, tanpa mempertimbangkan kemampuan awal, kesiapan awal, minat, dan gaya belajar peserta didik. Utamanya, pembelajaran yang dilakukan benar-benar bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga menginspirasi dan mohon masukannya agar saya dapat terus melayani lebih baik kepada peserta didik saya dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.